Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam Bu Irawati. Iya. Apa kabarnya Pak Mus? Alhamdulillah baik, baik. Bu Irawati bagaimana Bu Irawati? Alhamdulillah sehat saya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak sudah hadir pada siang hari ini. Eh, Pak Mus, apa yang mau Bapak ceritakan pada siang hari ini? Baik, terima kasih Bu Irawati telah sudi untuk berdiskusi ataupun sharing terkait permasalahan yang nantinya akan saya ceritakan Bu. Di sini beberapa hari ini ada salah satu permasalahan yang saya hadapi terhadap siswa Bu. Ya, jadi apa yang mau Bapak sampaikan dalam percakapan kita kali ini, Pak Mus? Begini ya Bu Irawati, jadi saya menghadapi satu permasalahan terkait dengan kurang patuhnya siswa untuk melaksanakan sholat fardu berjamaah yang diprogramkan ataupun yang dilaksanakan oleh sekolah Bu. Iya. Berarti di sekolah Bapak punya program itu siswa melaksanakan sholat jamaah bersama. Kemudian ada beberapa siswa ya Pak Mus yang tidak melaksanakan sholat jamaahnya. Dan ternyata sekali. mereka kurang patuh. Baik, Ya. apa yang ingin Pak Mus capai terkait program yang sudah dibuat oleh sekolahan Bapak? Ya, jadi tentunya setiap guru kan memiliki program ataupun capaian khusus. Terutama saya sendiri untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam yang saya empuh. Iya. Artinya dari awal tahun ajaran baru itu kami sudah mencanangkan ataupun memprogramkan suatu program, yaitu pelaksanaan sholat fardu secara berjamaah, terutama sholat fardu zuhur. Nah, karena sekolah kami kan sudah melaksanakan yang namanya full day school. Artinya ketika kita sudah menerapkan program full day school, satu kegiatan pelaksanaan sholat berjamaah itu, terutama sholat zuhur itu akan kita hadapi Bu. Sehingga sekolah ini punya rencana atau rancangan dan bahkan sudah diprogramkan untuk dilaksanakan di musola kami Bu. Gitu Bu. Oke, keren sekali ya Pak, mantap. Jadi berhubung di sekolahan Bapak tadi ada full day school ya Pak ya, pulangnya. Jadi lebih baik anak-anak sholatnya di sekolahan. Jadi termasuklah salah satu program di sekolahan Bapak ya Pak ya. Ya betul sekali Bu Irawati. Ya. Baik Pak. Kemudian Pak, berapa persen peningkatan yang ingin Bapak capai dan dalam jangka waktu berapa? Baik Bu, terkait permasalahan yang saya hadapi di sini kan, ada di antaranya siswa yang tidak mau melaksanakan sholat tadi, tidak mengikuti, sehingga capaian presentasi yang saya harapkan untuk kegiatan sholat tersebut tidak sempurna atau belum seutuhnya dapat dilaksanakan. Artinya di setiap tingkatan itu ada saja siswa yang tidak melaksanakan sholat Bu. Terutama di tingkatan kelas 7 itu ada beberapa orang, di kelas 8 ada beberapa orang, dan di kelas 9 juga ada beberapa orang. Sehingga harapan saya ke depannya nanti inginnya itu presentasi dari secara keseluruhan itu mencapai 70 sampai 80% Bu. Atau lebih baik lagi itu 100% Bu. Wah, luar biasa Pak. Tujuan yang sangat menantang sekali ya Pak Mus ya. Ya Baik betul. Pak, apa menurut Pak Mus yang bisa menjadi penyebab tidak hadirnya siswa-siswa tersebut saat sholat jamaah? Ya, begini Bu, setelah saya melakukan observasi terhadap
siswa yang bersangkutan yang tidak melaksanakan sholat berjamaah tersebut, Iya. di antaranya ada siswa yang kurang kurang peka, kurang memiliki kesadaran diri Iya, untuk iya. melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Artinya mereka itu yang tidak melaksanakan itu tidak mempunyai tanggung jawab. Baik, menarik sekali Pak ya. Jadi Iya. Bapak sudah melakukan observasi. Apa tanggapan yang sudah Bapak terima dari siswa mengenai sholat berjamaah? Jadi saya mencoba untuk memberikan pengalaman, kemudian memberikan pengertian dengan melaksanakan pelaksanaan yang namanya segitiga restitusi itu, Bu. Nah, jadi saya menggali, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu. Nah, jadi setelah saya lakukan pendekatan itu, alhamdulillah mulai perlahan demi perlahan mereka itu dapat memahami. Nah, namun kita tidak lepas begitu saja, Bu. Tentunya kita melakukan trik-trik ataupun langkah-langkah maupun strategi-strategi dalam pencapaian yang ingin kita harapkan tuh. Baik Pak, ini yang sangat baik sekali ya Pak ya. Apa langkah pertama yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini Pak? Langkah yang pertama di situ tadi sudah saya sampaikan juga, melakukan pemanggilan siswa yang melanggar dari program yang telah dicanangkan oleh sekolah. Kemudian kita mengidentifikasi tadi, menggali, mencari tahu permasalahan, kemudian di samping itu juga kita memberitahu wali kelas, kesiswaan, dan bahkan rekan sejawat kita yang lainnya agar memberikan dorongan ataupun motivasi terhadap siswa kita yang tidak melaksanakan atau mengindahkan dari aturan ataupun program yang dibuat oleh sekolah. Baik, jadi akan melakukan pemanggilan, mengidentifikasi ya Pak Mus ya. Ya, itu rencana yang cukup baik Pak. Kemudian Pak Mus, bagaimana Bapak akan mengevaluasi hasilnya? Baik, untuk mengevaluasi hasil yang dicapai terkait dengan langkah-langkah ataupun strategi yang telah saya lakukan. Salah satu diantaranya tentunya saya akan melakukan pengukuran dengan membuat absensi, kemudian membuat penilaian sikap perilaku, termasuk ke dalam akhlak juga, yang tentunya saya tuangkan dalam nilai dengan kategori nilai A, sering melaksanakan nilai B dan nilai C. Dan evaluasi itu saya akan sampaikan ketika rapat di 2 bulan terakhir, Bu. Karena 2 bulan terakhir itu akan disampaikan ataupun kita paparkan kepada seluruh Bapak Ibu Dewan Guru termasuk kepala sekolah, Bu. Baik. Terima kasih. Bagus sekali, Pak. Jadi evaluasi yang hasil akhir yang akan Pak Mus lakukan itu tadi melakukan penilaian, kemudian absensi yang berupa A, B, C dan D, kemudian akan disampaikan dalam 2 bulan terakhir ya Pak Mus ya. Iya. Rencana yang sangat bagus sekali Pak Mus. Baik Pak Mus, kapan rencana untuk melaksanakan langkah-langkah Pak Mus tersebut? Ya, begini ya Bu ya, di samping tadi evaluasi yang saya lakukan, tentunya langkah dan strategi pendekatan kepada siswa juga saya menerapkan ataupun merencanakan dengan mengadakan yang namanya semacam siraman rohani, Bu. Siraman rohani ataupun kita mendatangkan ahli dakwah atau ceramah semacam
ustadz atau ustazah yang nantinya akan memberikan pemahaman tentang pentingnya sholat berjamaah, Bu. Sehingga nanti kita harapkan siswa-siswa tersebut dapat memahami bahwa tanggung jawab untuk melaksanakan sholat itu adalah tanggung jawab individu pribadi yang tentunya tidak mungkin atau tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, Bu. Baik. Nah, sementara untuk kapan waktu dan rencananya, saya akan mensegerakan atau melaksanakan di minggu ke depan, Bu. 1 minggu ke depan itu saya programkan, saya rencanakan ketika pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau peringatan Maulidur Rasul, Bu. Baik, jadi akan dilaksanakan insya Allah minggu depan ya Pak Mus ya. Ya, Ya, depan, semoga Bu. bisa berjalan dengan baik Pak Mus. Ya. Bagus sekali Pak Mus. Dan terakhir Pak Mus, siapa yang akan nanti bertanggung jawab untuk setiap langkah dalam perencanaan Pak Mus nanti, Pak Mus? Jadi untuk perihal tanggung jawab perencanaan yang saya buat, jadi saya selaku guru mapel pendidikan agama Islam tentunya saya memiliki hak penuh, tanggung jawab penuh untuk nantinya mengcover dari rencana yang saya buat, Bu. Kemudian dari tanggung jawab ini tentunya saya buat semacam laporan yang akan saya sampaikan ke pihak atasan termasuk kepala sekolah, Bu. Oke, baik. Setuju sekali saya Pak Mus. Ya, semoga kegiatan langkah yang akan dilakukan oleh Pak Mus nanti berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Pak Mus. Ya, sama-sama Bu Irawati. Bagaimana perasaan Pak Mus setelah melakukan percakapan ini? Alhamdulillah Bu Irawati, saya merasa lega sekali. Kemudian senang dapat bertukar pikiran dengan Ibu. Kemudian Ibu juga dapat memberikan masukan ataupun jalan keluar dan rancangan-rancangan untuk perbaikan di kemudian hari, Bu. Jadi saya merasa senang, Bu, dapat ketemu atau berjumpa dengan Ibu. Iya. Oke Pak Mus, sampai ketemu nanti pada minggu depan setelah Pak Mus melaksanakan perencanaan Pak Mus, dan saya ingin mendengar kembali cerita dari Pak Mus. Ya, siap Bu. Insya Allah nanti ketika kita bertemu nanti saya akan panjang lebar menyampaikan apakah ada perubahan-perubahan setelah perencanaan yang saya buat, dan kita nantinya senantiasa sharing untuk saling bertukar pikiran, terutama praktik baik yang saya lakukan. Demikian, Bu. Oke, terima kasih Pak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Irawati. Senang sekali dapat berjumpa dengan Ibu. Oke, sip. Baik, Pak Angga, pilih yang kami hormati, Bu Mirna, PP yang kami hormati dan kami banggakan untuk sesi pertama Ira sebagai coach dan saya sebagai coach sudah selesai. Selanjutnya kami akan mencoba untuk melanjutkan ke sesi yang kedua. Saya sebagai coach dan Bu Irawati sebagai coachnya. Izin bertanya Pak Mus. Ya, Karangga. Sebentar. Apakah audionya bagus, Pak Mus? Tadi sudah dicoba direkam sebentar, sudah? Tadi ada saya coba Pak Mus. Cuman Sudah. suara Pak Mus nang agak jauh deh Pak. Jelas sih. Oh, jelas ya. Terdengar ya? Di rekaman saya Pak. Rekaman gabungan Pak. Soalnya gabungan. Saya pakai Chromebook, jadi tidak ada aplikasi rekam layar. Jadi Bu Irawati yang rekam ya? Iya. Iya. Sekarang masih merekam Pak? Atau masih merekam Pak sekarang? Nggak apa-apa Bu. Oke, dipersilakan Bu, dipersilakan. Iya, silakan Pak Mus. Baik. Assalamualaikum Bu Irawati. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Mus. Alhamdulillah sehat saya Pak Mus. Bagaimana kabar Pak Mus? Alhamdulillah baik. Juga pada kesempatan kali ini
bolehkah kita untuk tanya jawab atau diskusi atau ngobrol sebentar ya Bu, sekitar 10 sampai 15 menit. Oke. Oke, boleh Pak. Siap Pak Mus. Ya, Wirawati, saya perhatikan Ibu pada kali ini nampaknya ada permasalahan yang Ibu sembunyikan. Boleh nanti disampaikan atau di-sharing dengan saya, Bu? Iya Pak, saya ingin cerita sedikit Pak tentang apa yang saya rasakan selama beberapa hari ini di kelas. Oh, begitu ya. Jadi menurut Ibu apa yang diharapkan dari percakapan kita kali ini, Bu? Begini ya Pak Mus, saat saya mengajar itu, saya menghadapi siswa dengan tingkat kesenjangan kemampuan itu yang tinggi. Jadi saya berharap nanti setelah percakapan ini saya dapat berbagi cerita dalam mengatasi kesenjangan kemampuan di tingkat tinggi siswa dan strategi untuk mengatasinya. Oh, begitu ya, Bu. Nah, jadi pelajaran yang tentunya permasalahan yang Ibu hadapi, coba nanti diceritakan secara rinci masalah terkait dengan murid yang Ibu hadapi dengan memiliki tingkat kesenjangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, Pak Mus, pelajaran yang saat saya berikan itu Pak Mus, yaitu pelajaran yang standar dengan tingkat kesulitan yang sama, serta target pencapaiannya juga sama. Namun, tingkat kemahiran siswa itu ternyata berbeda-beda di dalam kelas. Dari 20 siswa saya, ternyata ada beberapa siswa itu tidak mencapai standar nilai yang diharapkan. Oh, berarti tidak mencapai standar nilai yang Ibu harapkan atau yang sesuai yang diharapkan, berarti tidak mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan ya? Iya Pak, makanya saya bingung bagaimana nanti caranya supaya siswa itu dapat memenuhi target yang saya harapkan. Baik, sesuai dengan target yang Ibu harapkan, kira-kira Ibu, metode apa yang nantinya akan Ibu terapkan atau Ibu lakukan? Sebelum saya menerapkannya itu Pak, sebelumnya saya itu menggunakan metode klasikal. Yang selalu saya anggap bahwa kemampuan siswa itu sama. Kemudian saya menggunakan metode yang sama, pemberian materi sampai tugas sehingga tidak mencapai target tujuan pembelajaran yang tidak tercapai. Dan nanti metode yang akan saya gunakan akan saya coba dengan metode yang lain dengan menyesuaikan kemampuan siswa. Oh, begitu. Metode apa yang Ibu maksudkan di situ, metode lain dalam menyesuaikan tingkat perbedaan atau kemampuan dari siswa tersebut, Bu? Saya akan cobakan metode dengan cara pembelajarannya berbeda, karena saya tahu bahwa kemampuan siswa itu beragam di dalam pembelajaran. Dan mungkin saya juga harus mencoba memberikan penugasan yang berbeda, Pak Mus. Oh, betul sekali. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu dalam penggunaan metode yang berbeda terhadap siswa yang memiliki diferensiasi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, apa penugasan ataupun strategi maupun rancangan yang Ibu lakukan terhadap pembelajaran atau seperti apa nantinya pembelajaran yang Ibu berikan kepada siswa? Saya nanti Pak Mus yang akan saya lakukan nanti memberikan penugasan berjenjang sesuai dengan kemampuan siswa. Misalnya saya akan melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu di awal pembelajaran. Setelah mendapatkan hasilnya, saya akan melakukan pengelompokan dan membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa, sumber belajar yang cocok buat siswa. Kemudian saya juga akan merancang pembelajaran yang bervariasi sehingga target pembelajaran bisa terwujud. Wow, keren sekali Bu. Jadi keren sekali strategi ataupun langkah-langkah yang Ibu ambil untuk menerapkan pembelajaran yang tentunya akan membuat siswa itu lebih menarik lagi.
Bagaimana kira-kira Ibu menjalankan metode pengelompokan ini, Bu? Ya, begini, Pak, saya pernah membaca dan mempelajari salah satu metode pengelompokan, salah satu strategi pengelompokan dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, misalnya siswa yang berkelompok cerdas, sedang, menengah, atau lambat. Dan bisa juga nanti kelompok yang memiliki tingkat kemampuan tinggi disatukan dengan yang rendah sehingga bisa membantu siswa yang memiliki tingkat kemampuannya rendah, atau kita sebut biasa tutor sebaya itu, Pak. Oh, tutor sebaya, Bu, ya. Iya. Kemudian untuk melakukan penugasan individu, tolak ukur semacam apa yang nantinya akan Ibu lakukan terkait dengan mengukur kemampuan siswa? Saya akan Oke, Pak, baik. Pak Mus, saya akan membuat penilaian berjenjang sesuai kemampuan siswa, kemudian dengan soal yang sama, lalu tolak ukurnya. Jika sudah mencapai target, berarti tujuan pembelajarannya pun sudah tercapai. Wow, mantap sekali, Bu. Ini mantap sekali solusi ataupun target, trik maupun langkah-langkah yang Ibu terapkan atau yang Ibu lakukan. Ya, tentunya saya akan melanjutkan cara ini terkait dengan apa yang nanti Ibu lakukan, boleh juga nanti akan saya tiru. Jadi, bagaimana perasaan Ibu setelah berdiskusi, kemudian sharing dengan saya terkait dengan pembelajaran maupun permasalahan yang Ibu hadapi pada saat ini? Alhamdulillah, saya pun merasa lega, Pak Mus, dan akhirnya mendapatkan suatu solusi yang baru untuk mengatasi permasalahan yang saya alami di dalam kelas, Pak Mus. Terima kasih, Pak Mus. Ya, jadi saya juga senang, Bu, mendengarkan cerita yang Ibu lakukan karena dapat berbagi pengalaman terhadap apa yang Ibu alami, dan saya sangat mengucapkan ribuan terima kasih. Mudah-mudahan nanti kalau kita ketemu bisa lebih ngobrol lebih panjang, lebih lama, jadi sehingga bisa bertukar pikiran terkait dengan permasalahan yang masing-masing kita hadapi, Bu. Oke, siap, Pak. Sampai ketemu nanti, Pak. Kita pada pertemuan selanjutnya setelah saya menerapkan apa yang telah saya sampaikan tadi, Pak. Ya, mudah-mudahan. Nah, kalau insya Allah diberikan umur yang panjang, minggu depan kita dapat ketemu sehingga dapat berpanjang lebar membagi cerita dan berbagi pengalaman, Bu. Ya, terima kasih, Bu, atas diskusinya atau sharingnya. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk menyampaikan atau menginformasikan, sama-sama kita menjadikan peserta didik kita menjadi lebih baik, Bu. Amin, amin. Terima kasih juga, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Rangga, Bu Mirna, untuk sesi 2-nya sudah selesai. Kami presentasikan dalam coach dan coach ini, terutama menggunakan alur Tirta. Jadi apakah kita kembalikan atau di Oke. Apakah sudah selesai Pak Mus dan Bu Irawati? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kayaknya kalau Bu Irawati dengan Pak Mus pasangannya ideal kayaknya. Soalnya lancar, ngomongnya lancar, mengalir, kayak nggak dibuat-buat. Pokoknya mengalir aja tadi. Jadi kayak Bu Irawati curhat sama Pak Mus, sebaliknya Pak Mus juga kayak curhat sama Bu Irawati. Mudah-mudahan ini bisa jadi sesuatu yang baru ya, Bapak Ibu ya. Ya, baik. Udah ngerasa jadi pengawas belum Pak Mus? Belum.